Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian semuanya sehat dan siap untuk belajar ya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan kalian siapkan buku tematiknya, tema 9 halaman 1. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Silakan kalian amati gambar berikut. Nah, mari kita jawab pertanyaannya ya. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya, air dan listrik termasuk sumber energi. Yang kedua, berapa banyakkah sumber energi di sekitar tempat tinggalmu? Ada banyak ya sumber energi yang ada di sekitar kita, antara lain ada sumur, sungai, rawa, hingga air pump. Yang ketiga, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Nah, kita menggunakan sumber energi air dan listrik itu hampir setiap hari ya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan keduanya. Antara lain untuk mandi, mencuci baju, mencuci piring, menonton TV, hingga menyalakan kipas angin. Salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Silakan kalian amati gambar berikut. Nah, air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut. Yang pertama, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Ya, fungsinya untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Yang kedua, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Karena bendungan dapat dijadikan energi listrik dengan menggunakan kincir air yang digerakkan oleh arus air. Maka dari gerak itu dapat dihasilkan energi listrik. Yang ketiga, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ya, tentunya ada ya. Kalau di Jawa Barat, bendungan yang terbesar untuk pembangkit listrik tenaga air yaitu di Jatiluhur, yaitu ada di Kabupaten Purwakarta. Nah, dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik
ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti menyalakan lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Berikut adalah nama-nama peralatan rumah yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Yang pertama, kipas angin. Kegunaannya membuat ruang menjadi lebih sejuk. Yang kedua, lampu. Kegunaannya untuk menerangi ruangan. Yang ketiga, televisi. Kegunaannya untuk media hiburan. Yang keempat, laptop untuk belajar dan bekerja. Yang keempat, Magicom untuk menanak nasi. Nah, untuk nomor 6 sampai nomor 10 silahkan kalian isi sendiri ya. Cari informasi dari orang tua kalian. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut adalah fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambah lagi, bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu. Nah, tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, berikut adalah peta pikiran ya, sesuai informasi yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kesimpulan dari bacaan tersebut adalah bahwa manusia bisa hidup bergantung pada kondisi lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial yang sangat berguna bagi manusia. Dari lingkungan sekitar, manusia dapat mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan suatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima disebut dengan hak. Mari kita diskusikan bersama-sama tentang hak kita dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, hak kita terhadap lingkungan antara lain menikmati lingkungan yang segar, memiliki lingkungan yang bersih, memiliki lingkungan yang aman dan nyaman, mendapatkan udara yang bersih dan sehat, dan kita juga berhak memanfaatkan lingkungan dalam hal budidaya dan menikmati hasilnya. Kemudian kewajiban kita terhadap lingkungan antara lain, yang pertama membersihkan lingkungan dari sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dan lingkungan sekitar, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang bisa merusak lingkungan. Nah, untuk menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama.
Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan tersebut seperti berhemat air dan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya dengan bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu bertemakan lingkungan. Contohnya lagu berjudul Alam Bebas. Silakan kalian ikuti ya lagu Alam Bebas berikut ini ciptaan H. Muchtar. Nah, agar bisa menyanyikan satu lagu dengan baik, kamu harus mengetahui nada dan tempo lagunya. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu. Nah, seperti gambar berikut ya. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan arti. Selanjutnya, tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat bernama metronom. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu, di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Untuk tugas kali ini, silakan kalian cari tahu artinya dari kata-kata berikut ini. Silakan kalian tuliskan pada tabel di halaman 8. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.